Alhamdulillah, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam satu majlis, mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan kita kemudahan mempelajari, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan kita istiqamah hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga kelak diberi nikmat husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada qudwah dan uswah kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, untuk malam ini sementara kita keluar dari topik pembahasan kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Insyaallah sudah hari keberapa ini? Hari ketiga ini, insyaallah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Bulan di mana Allah Jalla wa'ala mengangkat amal ibadah atau catatan amal ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW ketika bulan Sya'ban beliau memperbanyak melaksanakan ibadah puasa. Karena Nabi menyebutkan bahwa amal seorang itu diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Entah hari keberapa kita tidak tahu. Makanya Nabi memperbanyak peluang untuk mendapatkan satu catatan yang baik di awal ataupun di akhir. Karena amal itu ada kalanya diangkat oleh Allah dalam harian, yaitu di waktu subuh dan di waktu asar. Ada kalanya diangkat setiap pekan, yaitu di waktu Isnin dan Khamis, Senin dan Kamis. Itu pekanan. Ada kalanya amal itu diangkat oleh Allah setahun sekali, yaitu pada bulan Sya'ban. Sehingga Nabi berharap catatan amal di awal ataupun di akhir ketika diangkat kepada Allah Jalla wa'ala, beliau sedang berpuasa. Makanya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama didasarkan hadis diriwayatkan dari sahabat Usama bin Zaid dalam Sahih An-Nasa'i
di nomor 2356. 2356. Nggak ada ya. Sama. Berapa tadi? 2356. 2356. Ada? Nggak ada. Baik, saya bacakan hadis. Haddatsani Usamah bin Zaidin qal, dari Usamah bin Zaid ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu sya'ran minasy-syuhuri, tidaklah aku melihat engkau berpuasa dalam satu bulan, ma tasumu min Sya'bana, sebagaimana puasa engkau di bulan Sya'ban ini. Jadi beliau Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi, mengatakan, aku tidak pernah melihat engkau wahai Rasul berpuasa seperti bulan Sya'ban ini. Maksudnya beliau sering kali berpuasa. Qal, maka Nabi menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu, inilah bulan yang manusia banyak melupakannya. Baina Rajab wa Ramadan, yang mana bulan ini terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan apa berarti? Bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dia adalah bulan di mana amal ibadah hamba-hambanya itu diangkat kepada Allah, Rabb semesta alam. Jadi tiap tahun amal kita ini selama setahun itu diangkat oleh Allah menuju kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun, dan aku suka, aku cinta jika ketika amalku diangkat kepada Allah, aku sedang berpuasa. Jadi catatan akhirnya adalah apa? Puasa. Otomatis kalau catatan akhir berarti nanti diikuti dengan catatan awal. Karena nanti yang mencatat ini apa? Giliran, shift. Ternyata kerja shift itu niru siapa sebetulnya? Metodenya. Niru malaikat. Malaikat itu shift-shiftan. Ada shift pagi, ada shift siang, ada shift malam. Berarti berapa shift? 2. Ada 2 shift. Nah, malaikat ini ketemu di waktu subuh dan ketemu di waktu asar. Makanya catatan itu dibawa. Sehingga kita ini dianjurkan untuk dalam sehari itu selalu di waktu pagi dan petang, di waktu subuh dan asar, kita itu melaksanakan ibadah. Yang pertama salat wajib subuh dan juga asar. Yang kedua amalan sunnah, apa? Zikrullah, zikir. Sehingga ada zikir pagi dan petang. Sehingga ketika malaikat itu bertemu antara shift siang dan malam, sehingga ketika dia meninggalkan hamba tersebut, catatan akhirnya adalah dia zikrullah. Catatan amalnya dia zikrullah. Atau catatan awal dan akhirnya adalah dia melaksanakan salat. Maka salat yang dianjurkan untuk dipelihara dan disaksikan salat itu, yaitu salat apa? Salat subuh. Dalam surah Al-Isra, surat yang ke-17, Allah katakan, aqimis salata lidhulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr,
inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah itu di akhir dari ayat itu, ayat 79 kalau tidak salah, bukan 78 ya, 8. ayat 78. Silakan. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Kenapa? Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Semua sholat disaksikan oleh malaikat, semua. Tapi lebih spesifik khusus sholat subuh, yaitu malaikat bertemu di waktu itu. Yani menyetor, menyampaikan catatan amal yang sudah dikerjakan di malam hari, dan kemudian malaikat yang bertugas di siang hari bertemu dengan malaikat yang bertugas di malam hari di waktu itu. Demikian asar. Tapi dalam Al-Quran cuman kita diperintah untuk menjaga sholat asar. Lebih spesifik. Dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 238. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa kata Allah? Peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Iya, hafidhu 'ala salawat, peliharalah semua solat, wasalatil wusta, dan solat wusta. Solat wusta apa? Solat pertengahan. Pertengahan apa? Makna wusta itu pertengahan, yaitu antara subuh, zuhur, ini solat di siang hari, maghrib, isya, ini solat di malam hari. Solat di malam hari, maghrib, isya. Nah, transisi antara keduanya, pertengahan, yaitu solat asar. Tatkala siang sudah mulai menjelang malam, tapi malam belum muncul karena matahari masih ada. Itulah salat asar. Nah, demikian pula dalam tahunan, amal ibadah kita diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini ada kalanya usianya berapa? 29, kalau enggak 30. Bulan hari yang keberapa? Wallahu a'lam. Bisa jadi hari yang kedua, hari yang keempat diangkat kepada Allah. Kita tidak tahu. Makanya Nabi mencari peluang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi dalam Sahih An-Nasa'i tadi Nabi mengatakan wa huwa syahrun, itulah bulan turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, di mana amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku senang apabila ketika amalku diangkat kepada Allah, aku sedang berpuasa. Kapan? Tidak tahu kapan diangkatnya. Sehingga Rasul sering puasa. Sebagaimana dikabarkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Coba dibuka 1125 kalau tidak salah, Muslim KBC. Sya'ban. Aisyah. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW sering puasa sehingga kami mengira bahwa beliau akan puasa seterusnya, dan beliau sering berbuka sehingga kami mengira beliau akan berbuka terus.
Dan aku tidak pernah melihat beliau puasa terus sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ya, ini yang pertama. Kata Aisyah, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu akmalu fi syahrin. Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa yang sempurna dalam satu bulan illa Ramadan, kecuali Ramadan. Berarti Nabi nggak pernah mokel, sempurna terus puasa Ramadannya. Sejak diturunkan kewajiban puasa Ramadan. Tahun keberapa diturunkan kewajiban puasa Ramadan? Bukan 11 ini. Tahun kedua Hijriyah. Pas ketika terjadi perang Badar Kubra, itu dalam kondisi puasa beliau dan para sahabat pun berpuasa. Kak mokel. Ya. Jadi berapa tahun berarti? Mulai tahun kedua sampai tahun ke-10. Berapa tahun? 2 sampai 10 dihitung. 8 apa 9? Duanya dihitung mulai tahun kedua. Berarti 9 tahun beliau puasa. Puasa Ramadan sempurna. Ini untuk Ramadan. Bagaimana untuk Sya'ban? Apa kata Aisyah? Dan aku juga tidak pernah melihat beliau puasa sunnah dalam sebulan yang lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Iya. Wa ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsara fi syahrin, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak lagi illa Sya'ban, kecuali puasa Sya'ban. Maka dianjurkan kita melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Cuman Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban itu hendaklah dimulai sebelum tiba pertengahan bulan Sya'ban. Kalau pertengahan bulan Sya'ban sudah masuk, maka justru kita tidak boleh melakukan puasa Sya'ban. Maka mumpung belum masuk pertengahan. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis Abu Dawud, kalau tidak salah 2337 atau 38. Coba dicek. Tiga tujuh. Silakan. Dari Abdul Aziz bin Muhammad, ia berkata, Abbad bin Katsir datang ke Madinah, kemudian ia hendak menuju pertemuan Al-A'la. Setelah itu, Al-A'la menarik tangan Abbad dan mempersilakannya duduk. Kemudian berkata, orang ini akan menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Jika bulan Sya'ban sudah mencapai pertengahan, maka janganlah berpuasa. Nah, ini perhatikan. Idzan tasaffa Sya'banu fala tasumu. Jika bulan Sya'ban itu sudah mencapai pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Fala tasumu, makna kalimat fala tasumu yakni larangan berpuasa. Lah di situ dilarang kita berpuasa. Puasa apa? Puasa Sya'ban. Adapun bagi mereka yang terbiasa puasa di luar Sya'ban, lanjut, tidak ada halangan, boleh terus melaksanakan. Contoh, dia biasa puasa Senin, Kamis, lanjut, nggak ada halangan. Contoh, dia biasa puasa apa? Puasa Dawud, silakan. Atau dia biasa puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Tapi sebetulnya ketika pas 15 itu pertengahan.
masih sempat dia dibolehkan puasa. Seandainya dia tidak terbiasa ayyamul bid, hanya pada saat itu dia ayyamul bid 13, 14, 15 boleh. Kenapa? Karena belum melewati pertengahan. Justru pas pada waktu pertengahan tanggal 15. Tapi setelah itu besoknya tanggal 16, maka tidak ada puasa Sya'ban baginya. Makanya kalau niat puasa Sya'ban jauh sebelum pertengahan. Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kemudian lanjut. Faqala al-a'la, apa katanya? Al-a'la, Al-A'la berkata, sungguh bapakku telah bercerita kepadaku dari Abu Hurairah dari Nabi SAW tentang hal tersebut. iya, begitulah yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang puasa Sya'ban. Jadi ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melaksanakan puasa Sya'ban, laksanakan jauh sebelum pertengahan. Kecuali bagi mereka yang biasa puasa sunnah yang lainnya. Kemudian bagi mereka yang melaksanakan puasa Sya'ban, apabila dia tidak biasa puasa selain dari Sya'ban, mungkin dia tidak biasa puasa Senin Kemis, tidak biasa puasa Daud. Begitu tahu hadis bahwa bulan Sya'ban ini bulan distor amal ibadah kita kepada Allah, wah dia rajin. Besok nih tanggal berapa? 4 Sya'ban. Wah rajin dia puasa. Sehingga terus bisa melewati pertengahan, bahkan sampai akhir. Maka yang perlu diperhatikan yang kedua apa? Berhentilah sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Artinya sebelum berpuasa Ramadan. Contoh misalnya Ramadan hari Jumat, puasa Ramadan hari Jumat. Senin dia puasa Sya'ban, Selasa dia puasa Sya'ban, Rabu dia puasa Sya'ban, Jumat Ramadan, maka berhentilah hari apa? Hari Kamis, berhenti sehari atau 2 hari jika hari itu meragukan, yaitu Rebo dan Kamis. Minimal berhenti sehari supaya tidak nyambung dengan apa? Tidak nyambung dengan Ramadan. Ini bagi mereka yang berpuasa Sya'ban, yang tidak terbiasa dengan puasa apa? Puasa sunnah. Tapi kalau dia biasa puasa selain dari Sya'ban, kemudian di samping puasa-puasa sunnah, kemudian dia sempurnakan, dia lengkapi dengan Sya'ban, maka boleh nyambung. Contoh, dia biasa puasa Senin Kemis. Di luar Senin Kemisnya dipakai untuk puasa Sya'ban. Senin puasa Senin Kemis, Selasa puasa Sya'ban, Rabu puasa Sya'ban, Kamis puasa Senin Kamis. Padahal Jumat sudah tanggal 1 Ramadan, waktunya puasa Ramadan. Nyambung seperti ini. Kemisnya tetap, tapi dia puasa apa hari Kamisnya? Kamis. Puasa sunnah yang biasa dia lakukan, yaitu Senin Kemis. Nah seperti ini boleh. Tapi kalau nggak biasa puasa sunnah Senin Kemis, maka hendaklah mereka yang puasa Sya'ban berhenti sehari atau 2 hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis, bisa di dalam Sahih Bukhari, kalau nggak salah 944 atau 45 KBC, atau kalau nggak di Abu Dawud 2338. Ya, nyambung. Nah, yang di Bukhari aja coba. Berapa sih? 944 kalau tidak salah.
Abu Hurairah. Iya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Janganlah kamu dahului puasa Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali, melainkan bagi orang yang memang biasa puasa pada hari itu, maka dia boleh puasa pada hari itu. Ya, melainkannya itu kurang enak ya, diganti kecuali. Itu diganti colek. Dicoret, diganti kecuali. Bahasa Malaysia ini repot, tidak cocok. Nabi SAW mengatakan, la tuqaddimu Ramadan. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan. Bisaumin, dengan berpuasa, yauman au yaumaini, dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Artinya kalau kita puasa Sya'ban menjelang Ramadan, berhentilah sehari atau 2 hari, supaya tidak terkena hadis ini, mendahului Ramadan. Illa, kecuali siapa? Rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali bagi mereka yang terbiasa puasa sunnah tertentu, maka hendaklah dibolehkan dia berpuasa. Maka berpuasalah, dibolehkan, nyambung, karena dia biasa puasa. Biasa puasa apa? Sunnah. Tapi makna saum di situ, yasumu sauman, puasa sunnah tertentu, yakni bukan hanya sunnah, tapi termasuk wajib. Boleh nyambung. Apa contohnya puasa wajib? Nyaur utang. Punya utang 2 hari. Setelah Ramadan gak disaur-saur, mepet bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban tinggal 2 hari. Saking ngopoi? Nemen. Jangan sampai dia masuk Ramadan masih menanggung hutang. Berarti dia kena denda. Nah, tinggal hari apa? Rabu sama Kamis. Jumat sudah Ramadan. Akhirnya hari Rabu dia bayar utang puasa Ramadan yang lalu, yang belum dibayar, dan kemudian hari Kamis dia puasa Ramadan sebagai qadha puasa sebelumnya. Dan hari Jumatnya dia puasa Ramadan hari pertama. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena wajib. Yang harus berhenti tadi itu puasa apa? Khusus puasa Sya'ban, berhenti. Jadi kalau kita puasa Sya'ban, lakukan sebelum pertengahan. Begitu menjelang akhir, berhentilah sehari atau 2 hari. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian, sebelum kita memasuki Ramadan, ada perkara yang sangat penting agar di bulan Ramadan itu kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Tidaklah setiap amal di bulan Ramadan, melainkan tujuan akhirnya adalah ampunan. Mulai dari puasa Ramadan, ini tujuannya agar kita diampuni. Qiyamul Ramadan juga agar kita diampuni. Puasa misalnya, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ampunan. Man qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni. Memberi takjil buka puasa, sedekah atau tidak itu? Sedekah. Dan sedekah kata Nabi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menghapus kesalahan. Berarti ampunan juga. Kama tudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air memadamkan api. Bahkan ibadah yang kita lakukan di malam hari sampai kita tidak tidur di 10 hari terakhir untuk mencari apa? Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar, apa yang kita minta?
Apakah kita minta harta, minta pangkat, kedudukan, jaluk bojo? Enggak. Yang kita minta cuma satu, ampunan. Sampai-sampai Aisyah bertanya kepada Nabi, buka Ibnu Majah 3119. Udah. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ketepatanku mendapatkan Lailatul Qadar? Doa apakah yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afu. Allahumma innaka afun tuhibbu gak kayak torek. Jangan dibaca Latinnya, kamu baca Latinnya. Oh iya, betul. Ayo. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mencintai ampunan, maka ampunilah diriku. Iya. Allahumma, wahai Allah, innaka, sesungguhnya Engkau afuwun, Maha pemaaf. Tuhibbul afwa, cinta akan kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi yang diminta cuman itu, ampunan, kemaafan dari Allah Jalla wa'ala. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jangan sampai selama Ramadan nanti harapan kita untuk mendapatkan ampunan kandas. Gara-gara apa? Sejak Sya'ban ini kita tidak diampuni oleh Allah. Karena Ramadan itu akan diampuni jika sejak Sya'ban ini kita mendapatkan ampunan. Apa maksudnya? Allah nanti ketika malam pertengahan bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, Dia akan mencari makhluk-makhluknya yang berdosa. Semua makhluknya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, kecuali 2 orang yang tidak diampuni. Jangan jadi 2 orang ini. Kalau sudah 2 orang ini gak diampuni, itu sampai Ramadan pun gak diampuni nanti. Makanya harus kita ambil start mulai dari Sya'ban. Persiapan Ramadan itu mulai Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Karena Allah mengampuni sejak awal manusia itu. Baca Ibnu Majah 1148. Ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW beliau bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya Allah akan memantau di malam pertengahan Sya'ban. Iya. Innallaha la yattali'u fi lailati nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah itu memantau makhluk-makhluknya pada pertengahan malam bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban di malam hari. Allah memantau semua makhluknya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Lalu Dia akan mengampuni semua makhluknya. Iya. Fayaghfiru li jami'i khalqi. Allah mengampuni seluruh makhluknya. Manusia diampuni, jin diampuni. Mereka yang mukallaf, yang terkena beban taklif, yang memungkinkan dia berdosa, diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Illa, kecuali 2 kelompok manusia. Siapa? Kecuali yang musyrik dan orang yang suka bermusuhan. Iya. Illa li musyrikin au musahin. Kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang bermusuh-musuhan. Waan jimatmu ibu. Mumpung deleng Ramadan. Kalau pengen diampuni. Buntelan-buntelan raja-raja yang ditulis dengan tulisan Arab yang gak jelas. Lam lam nun waw waw amim mim mim. Apa maksudnya? Bisa dibaca nggak itu raja-raja itu? Nggak bisa. Karena itu apa? Password itu. Itu passwordnya jin. Jin itu sudah lebih dulu memiliki dunia password, sudah kenal mereka. Makanya kalau kita menulis password mereka, itu kan kode-kode.
Berarti kita ini registrasi. Berarti kita registrasi. Jadi apa? Jadi member kita ini. Makanya gampang nanti kalau jin itu mau membantu kita. Tapi apakah boleh jin membantu kita? Atau kita minta pertolongan jin? Nggak boleh. Karena Allah berfirman dalam surat Jin, surat 72. Dalam ayat pada ayat ke-6. Wa annahu rijalun minal jinni wa annahu rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Apa kata Allah? Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Tidak ada manfaatnya berkolaborasi dengan bangsa jin, membuat kesepahaman dengan mereka. Sekalipun kau katakan dia adalah khodam, perewangan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja memang kadang beli. Ada loh yang sengaja tuku jin, ono enggak? Tutup blue jin, blue jin yang pasar turi. Ini jin dijual, dimaharkan. Bahkan ada yang online terbaru ini, tutul jin online melalui marketplace ada. Ya, sekian maharnya. Nggak boleh. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja memanggil bangsa jin. Apa? Maksudnya baik, beli kaligrafi. Ternyata kaligrafi itu dibawanya dilengkapi dengan raja-raja, anti pencuri, anti kebakaran, dipajang di rumahnya. Itu sama dengan mengundang jin-jin di luar masuk ke rumah kita. Itu secara tidak langsung, tidak sengaja kita apa? Minta pertolongan kepada mereka dengan menulis raja-raja, password-password mereka. Kode-kode agar mereka itu mau apa? Membantu kita. Itu kan proposal itu. Kalau kita tulis berarti kita ini mengajukan proposal kepada mereka. Sudah masuk? Sudah. Lambat itu kelihatannya ya. Lambat 3 menit. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mengampuni seluruh makhluk kecuali orang yang berbuat syirik. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Apalagi syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, batal syahadatnya. Berarti sudah tidak akan berlaku lagi amal soleh baginya. Kalaupun dia lakukan, sia-sialah pahalanya. Tapi syirik-syirik kecil ini juga kadang dilakukan. Maka hindari. Bagaimanapun syirik kecil itu sekalipun tidak membatalkan syahadat, dia termasuk al-kabair, dosa besar. Di antaranya bersumpah menyebut nama selain Allah. Itu bagian dari syirik. Mestinya dia bersumpah wallahi, tallahi, billahi, tapi dia sebut nama selain Allah. Demi bapakku, demi boyotku, demi langit, demi bumi. Ini termasuk. Ada orang yang mengatakan dalam sumpahnya demi Ka'bah. Abdullah bin Umar mendengar itu, apa katanya? Buka Tirmidzi 1535. Qutaibah menceritakan kepada kami, Khalid Al-Ahmar menceritakan kepada kami dari Hasan bin Ubaidillah dari Sa'ad bin Ubaidah. Sesungguhnya Ibnu Umar pernah mendengar seorang laki-laki berkata, apa katanya? Tidak, La, demi Ka'bah. Wal Ka'bah, demi Ka'bah katanya. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Maka Ibnu Umar berkata, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, sebab sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau syirik. Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, maka dia telah kafir atau melakukan kesyirikan. Sekalipun ini bukan syirik besar, tetap ini termasuk dosa besar. Hindari kesyirikan-kesyirikan apapun, termasuk tatoyur. Tatoyur itu apa? Percaya suara burung. Kata Nabi, at-tiyaratu syirkun. Tiara, percaya alamat binatang, percaya suara burung, itu syirik. Sore-sore ono kakak, kuak, kuak. Wah, tak suwe ono wong mati. Ini keyakinan seperti ini. Yakin kepada apa? Angka sial, hari sial. Percaya kepada Hong Sui, Feng Sui. Percaya kepada alamat-alamat yang ditulis dalam primbon, alamat kedut, ya, kedutan di sebelah mana, alamatnya ini dan itu. Kedutan nang di cari ini. Nek oleh duit nang di. Keduti nang di kedutene. Oh nang moto lho, percaya dibayar. Padahal gak kedutan lho ya oleh duit, ya kan? Ini ada hal-hal seperti itu. Bersihkan. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik, orang berbuat syirik. Yang kedua, musahin. Apa musahin? Orang yang bermusuh-musuhan, orang yang saat ini tidak bertegur sapa, alias siwa, jotaan. Ono enggak? Enggak boleh. Allah enggak akan ngampuni orang yang bermusuh-musuhan, yang tidak bertegur sapa, yang siwa, enggak akan diampuni oleh Allah. Mumpung belum pertengahan Sa'ban, segera Islam. Kata Nabi SAW, buka Muslim KBC nomor 2189. Tanya hati-hati, jangan sampai di antara kita ini berseteru sampai tidak mau bertegur sapa. Dari Anas bin Malik
radhiyallahu an ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? janganlah kamu saling marah. La tabaghadu, jangan kalian saling marah. 2. Jangan saling dengki. Wala tahasadu, jangan saling dengki. 3. Dan jangan pula saling tak acuh satu sama lain. Wala tadabaru, jangan kalian saling acuh tak acuh. Tidak mau bertegur sapa, saling membelakangi. Tadabaru. Tapi apa kata beliau? Tetapi jadilah kamu semuanya bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Apa kata Nabi? Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya. La yahillu, tidak halal lil muslim, bagi seorang muslim. Tidak halal berarti apa? Haram. Haram. Haram berarti apa? Dosa. Lil muslim, bagi seorang muslim. Apa yang dilakukan? Menjauhi saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Ayyuh jaro akhahu fauqa thalathin, tidak bertegur sapa dengan saudara sesama muslimnya sebanyak 3 hari. Nggak boleh. Batas maksimal itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Makanya nek jotaan janjian, aku benci belenek be awakmu, telung dina ya kamu nyopo. Setelah 3 hari islah, baikanlah lagi ya, tapi masa ada gitu ya. Nah, lebih dari 3 hari berarti hari keempat, hari kelima, hari ketujuh, maka dosa hukumnya. Kalau dosa berarti dia harus tobat, segera islah. Ada nggak yang sampai lebih dari 3 hari? 7 hari? 1 bulan? 1 tahun ada nggak tidak bertegur sapa? 10 tahun. 10 tahun? Sopo itu? Bahkan sampai perpanjangan generasi. Orang seperti itu setiap kali datang Ramadan, setiap kali pertengahan Sa'ban tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Dia bermusuh-musuhan. Dia tidak bertegur sapa. Jangan dianggap enteng dan remeh. Ibadahmu tiwas jungkir wale, duitmu entek. Tapi kalau tidak mengamalkan ini, menghindari syirik dan bermusuh-musuhan, kita tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Ya. Ini banyak yang tidak memahami atau bahkan tidak mengerti perkara yang mungkin dianggap remeh. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya. Baik, kadang suami istri lo gak tegur sapa, ada nggak? Ada. Halo, Ada. lanang wedok sak bojo iku lho, sak omah, yo sak kamar turuwe. Lu ngono gak wawu, ono nggak? Ada. Endi wong iku? Kok bisa itu? Kalau ada masalah suami istri, selesaikan, jangan sampai dibawa tidur. Selesaikan. Bagaimana bisa hidup nikmat, bisa hidup nyaman? Gak wawu sak omah, turu yo sak dipan, situk ngalor, situk ngidul, pura-pura dalam hati benci tapi kadang pura-pura tangannya ini. Ya jangan sampai itu terjadi. Walaupun antara suami istri dalam rumah tangga hidup tidak akan nyaman. Ya, jadi segera selesaikan, islah. Kadang-kadang ironi ya, hanya karena rebutan warisan antar saudara, ya tidak tegur sapa. Ada nggak? Bermusuh-musuhan antar saudara gara-gara rebutan warisan. Bahkan seorang anak tidak bertegur sapa dengan ibunya, tidak bertegur sapa dengan bapaknya. Ada nggak? Siwa ambek bapak, siwa ambek ibu. Wal iyadu billah. Jangan kau harap mendapat ampunan dari Allah sebelum kau selesaikan urusan itu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Silakan saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Monggo. Nggih, monggo. Iya. Malam nisfu Sa'ban, apakah ada amalan khusus? Ya, sepanjang yang ana ketahui tidak ada hadis sahih yang menerangkan tentang anjuran amalan-amalan di pertengahan Sa'ban. Ya.
Belum ada hadis yang sahih yang sampai kepada saya, atau mungkin barangkali kalau antum mencari pas menemukan itu luar biasa. Kenapa? Karena ini sudah menjadi tradisi di masyarakat. Di pertengahan malam Sa'ban itu banyak orang mengamalkan amalan membaca Yasin sebanyak 3 kali. Ya. Nah, ini pertanyaannya, adakah dalilnya dari Nabi, dari Rasul? Karena ibadah itu harus tauqifi, harus ada dasarnya, ada dalilnya dari Nabi SAW. Sementara belum kita ketemukan atau tidak kita ketemukan tentang amalan membaca Yasin 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Kenapa harus di malam hari? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Sampai saat ini tidak bisa yang mengamalkan itu menjawabnya. Dan dilandasi dengan i'tiqad, keyakinan. Apa keyakinan? Bacaan Yasin pertama agar diampuni oleh Allah. Yasin kedua dilapangkan rizki. Yasin ketiga tolak bala, dihindarkan dari bencana. Apalagi ada i'tiqad seperti ini, maka harus ada dalil. Maka semestinya kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala yang berharap pahala dari Allah, kita melakukan amal itu harus didasarkan atas ilmu. Apakah ilmu itu? Qala Allah wa qala Rasulullah. yakni firman Allah Al-Quran dan qala Rasulullah sabda Nabi. Makanya kalau saya ditanya seperti itu, saya tidak bisa jawab, tidak tahu Pak dalilnya dari mana. Selama saya tidak mengetahui dalil yang sahih, ya saya tidak lakukan. Kalau ada perintah atau tidak, paling tidak contoh dari Nabi, atau paling tidak minimal dari para sahabat, ya, karena kita direkomendasikan mengikuti sunnah para sahabat, tapi ternyata sampai hari ini belum ada asar dari sahabat tentang masalah itu. Wallahu a'lam. Yang lain? Gitu. Saya ingin tahu mengenai ini, apa asbabul nusulnya mengenai suara burung itu yang saya seperti yang tadi menceritakan. Karena memang kebiasaan masyarakat begitu mendengar suara burungnya ada yang mati, betulan ada yang mati. Akhirnya percaya. Iya, akhirnya percaya. Baik, buka Muslim 171 tentang orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu syaratnya 4. Dia tidak boleh percaya suara burung. Ya. Silakan. Dari Imran bin Husain Ibnu Usain radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Kelak akan masuk surga 70.000 orang umatku tanpa diperiksa. Lihat, khulunal jannata min ummati 70.000, akan masuk surga 70.000 dari umatku bi ghairi hisab, tanpa dihisab, tanpa diperiksa, tanpa diinterogasi, langsung plung masuk. Berapa tadi? 70 titik apa akeh? Halo? Titik banget itu 70.000. Sahabat aja sentek itu. Ya kan? Sahabat udah puluhan ribu, ratusan ribu bisa jadi. Belum tabiin ya. Loh, lanjut. Siapakah mereka? Ada bertanya kepada Nabi. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Manhum ya Rasul, siapakah mereka itu? Apa jawab Nabi? Jawab Rasulullah SAW, mereka ialah orang-orang yang tidak berobat memakai jampi-jampi. Hum la yastarqun, mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Minta diruqyah. Ustaz, saya sakit diruqyah tapi saya nggak minta. Maka tidak termasuk kategori hadis ini. Antum masih punya kesempatan masuk surga tanpa hisab. Tapi yang tidak masuk surga tanpa hisab itu yang minta. Aduh, gak kuat, wetengku loro. Ketokane dokter wis angkat tangan, iki ketokane santet iki. Tolong Ustaz, kongkon ngeruqyah aku. Minta kan? Berarti dia tidak mendapatkan fasilitas masuk surga tanpa hisab. Jadi dia minta. Tapi kalau dia diruqyah tanpa permintaan, ada orang datang ketika dia sakit,
tanpa diminta berinisiatif meruqyah, maka tidak termasuk kategori hadis ini. Dia tetap masih dapat fasilitas. Hum la yastarkun. Yang kedua, tidak mempercayai suara burung atau tatoyur. Wala yatatayyarun, tidak percaya suara burung. Sebetulnya bukan hanya burung aja. Tok-tok tekek, sugi, melarat, begitu melarat mandek, kapok kon melarat temen ya. Karena percaya akhirnya benar melarat. Ya sebetulnya bukan hanya itu. Percaya macam-macam. Kadang-kadang mau berangkat ngaji nggak jadi. Keluguran cecek. Waduh rek, gak sido ini. Kalau Arab Quraisy dulu Pak, apa? Sebelum dia keluar melakukan safar, dia lepas burung Pak. Burung itu kalau ke kanan, maka apa? Alamat baik, dia tetap melakukan perjalanan. Kalau ke kiri, berarti alamat buruk, dia nggak jadi melakukan safar perjalanan. Jadi intinya percaya kepada takhayyul, khurafat, ya, hal-hal yang nggak ada dasarnya dalam Islam. Terus yang ketiga, siapa yang masuk surga tanpa hisab? Tidak berobat dengan tusukan besi panas atau kei. Terus yang keempat, tetapi mereka tawakal kepada Rob mereka. Iya, jadi inti dari orang yang masuk surga tanpa hisab itu di nomor 4. Yaitu apa? Tawakal. Ya sudah, kalau kita misalnya diberi sakit non medis, mungkin disantet, ditenung dan sebagainya, sudah tawakal aja kepada Allah. Kalau kau nanti mati apa? Syahid. Demikian pula tatoyur. Kata Nabi SAW, tatoyur at-tiyaratu syirik. Dan itu bisa dihilangkan dengan apa? Tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah. Dengan tawakal kepada Allah, maka akan hilang itu tatoyur. Sudah, sandarkan kepada Allah. Cuman kita ini tawakalnya yang bertingkat-tingkat. Kita ini sudah tawakal atau belum, Pak? Ngaku. Ya, tawakal kita ini yang bertingkat-tingkat. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas tertinggi seperti tawakalnya apa? Burung. Seperti tawakalnya burung. Sampai kalau sudah hidup seperti burung, ya kan? Burung itu bagaimana? Tenang. Dia pergi perut kosong, pulang perut kenyang. Rizkinya harian apa bulanan? Nah, sampean bulanan apa harian? Rezeki besok, urusan besok itu burung, gak mikir meneh. Saiki, meneh. Itu burung, Pak. Makanya burung gak punya kulkas, ya kan? Kalau antum kulkasnya gede-gede di rumah. Ini buat sehari, 2 hari, 3 hari. Pandemi tak gudang lah. Nah, jadi inilah tawakal dari inti dari semua itu berserah diri kepada Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.